Halo, senang sekali bisa ketemu Anda lagi. Hari ini kita mau coba bongkar prinsip-prinsip soal sukses dan kaya, terutama dari pemikiran klasiknya Napoleon Hill di buku Think and Grow Rich. Nah, kita punya beberapa rangkuman dan ulasan menarik nih soal buku itu. Ada juga satu teks akademis yang membahas konsep yang lagi ngetren, growth mindset, pola pikir bertumbuh. Jadi tujuan kita sekarang ini ya menggali benang merahnya. Gimana sih cara pikir, keyakinan, sama tindakan kita itu saling terkait gitu ya dalam membentuk apa yang kita capai. Yuk, kita mulai aja deh. Siap. Dan menariknya nanti kita lihat, ide-ide Hill ini kan udah lama banget ya, hampir seabad. Tapi ternyata kok relevan banget sama psikologi modern. Terutama soal perbedaan antara fixed mindset dan growth mindset itu tadi. Yang satu mikir bakat itu paten, yang satu lagi percaya kemampuan bisa diasah terus. Oke. Langsung ke intinya deh. Jadi fondasi dari Hill itu kan gagasan kalau pikiran adalah sesuatu, ya. Thoughts are things. Di beberapa rangkuman yang kita lihat ditekankan banget kalau semua pencapaian itu mulainya ya dari ide di kepala kita. Ada kutipan kuncinya kan, apa yang dapat dipikirkan dan dipercaya oleh pikiran manusia dapat dicapai. Kedengarannya simpel, tapi ini kayaknya titik awalnya ya. Iya betul, dan ini nyambung banget loh sama konsep pola pikir atau mindset yang dari teks akademis yang Anda sebut tadi. Carol Dweck, yang jadi rujukan utama di situ kan membedakan jelas ya. Ada orang yang fixed mindset, percaya kemampuannya ya segitu aja, nggak bisa diubah banyak. Nah, lawannya itu growth mindset, orang yang yakin kalau kemampuan itu bisa dikembangkan. Lewat apa? Ya lewat usaha keras, belajar. Jadi apa yang Anda yakini di awal itu, wah benar-benar nentuin cara Anda nanti menghadapi tantangan. Gitu kira-kira. Perlunya keinginan membara, burning desire. Jadi bukan cuma pengen biasa aja ya, tapi harus yang wah menggebu-gebu gitu. Kayaknya ini jadi pemicu buat aksi nyata ya. Ingat kan ada 6 langkah praktisnya? Yang dirangkum dari berbagai sumber itu, mesti jelas banget mau uang berapa persis, apa yang mau dibayar, tanggalnya kapan. Terus bikin rencana detail, tulis semua, dan yang penting baca dan bayangkan tiap hari. Wah, intens juga ya. Ya, intens. Dan intensitas ini, kata Hill, harus didampingi sama keyakinan mutlak atau faith. Kenapa ini penting banget? Karena keyakinan inilah yang istilahnya memprogram pikiran bawah sadar kita. Sumber-sumber itu jelasin gitu. Nah, di sini koneksinya sama growth mindset tadi. Kalau Anda yakin, Anda bisa berkembang, bisa belajar. Ini kan inti growth mindset. Anda jadi lebih mudah membangun keyakinan kalau target tadi bisa dicapai. Jadi kalau gagal pun, itu bukan akhir dunia, tapi cuma masukan aja buat belajar lagi. Keyakinan ini jadi kayak mesin penggeraknya gitu. Oke. Jadi pikiran udah, keinginan dan keyakinan juga. Nah, terus ada soal pengetahuan juga kan, Hil? Bedain tuh, ada pengetahuan umum sama pengetahuan khusus, specialized knowledge. Katanya profesor aja belum tentu paling kaya gitu ya. Jadi kuncinya bukan cuma tahu banyak hal, tapi penerapan pengetahuan yang spesifik buat tujuan kita itu. Lalu ada imajinasi, disebutnya bengkel pikiran. Ada yang sintetis, gabungin ide lama sama yang kreatif, ini yang dapat ide baru, inspirasi. Wah, sampai ngutip Einstein segala ya. Imajinasi lebih penting dari pengetahuan. Keren juga nih penekanannya. Betul sekali. Dan bagian pengetahuan khusus plus imajinasi ini, wah, klop banget sama growth mindset. Kalau Anda percaya kecerdasan itu bisa dilatih kayak otot aja, kata Dweck di teks akademis itu, Anda pasti lebih termotivasi dong buat cari pengetahuan spesifik yang perlu. Dan Anda juga lebih berani pakai imajinasi buat cari solusi masalah. Beda kan sama orang fixed mindset? Mereka mungkin cepet banget bilang, saya nggak bakat di sini, atau nggak cukup pinter lah saya. Terus ya udah berhenti, malah kadang hindarin tantangan sekalian. Iya juga ya. Tapi semua ide bagus, keinginan kuat, itu kan butuh eksekusi ya. Nah, makanya perlu rencana terorganisir, organized planning, rencana yang konkret, tertulis. Terus, nggak cuma rencana, tapi juga keberanian ambil keputusan, decision. Mesti cepat dan tegas katanya. Plus, nah ini dia, kegigihan, persistence, pantang menyerah pokoknya meskipun gagal. Hill bilang kegagalan itu cuma sementara aja. Oh ya, satu lagi, penting juga punya mastermind, semacam grup pendukung gitu ya, yang sevisi. Nah, soal gigi sama cara lihat kegagalan ini, balik lagi ke inti growth mindset. Jelas banget di teks UIN itu.
Orang dengan pola pikir bertumbuh itu lihat gagal sebagai info berharga. Kesempatan buat perbaiki strategi, bukan bukti kalau dia emang nggak mampu. Makanya mereka cenderung coba terus. Sebaliknya, yang fixed mindset, wah, gampang banget nyerah. Anggap usaha itu percuma kalau nggak langsung kelihatan hasilnya. Dan mereka takut banget kelihatan bodoh karena gagal. Malah kadang suksesnya orang lain aja bisa bikin mereka merasa terancam. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari semua sumber ini, kelihatan jelas banget ya polanya. Cara kita mikir apakah kita percaya kemampuan kita itu tetap atau bisa tumbuh terus, ditambah seberapa besar hasrat kita, seberapa dalam keyakinan kita, dan seberapa gigih kita bertindak, itu semua satu rangkaian yang nggak bisa dipisah. Dan dampaknya gede banget ke hasil akhir yang bisa kita raih ya. Betul sekali. Nah, mungkin sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Mengingat betapa kuatnya pengaruh pikiran bawah sadar yang dibahas Hill tadi, dan juga gagasan growth mindset, kalau kemampuan itu bisa dikembangkan. Kira-kira nih, area mana ya dalam hidup Anda sekarang yang potensinya bisa terbuka lebih lebar kalau Anda mulai secara sadar menanamkan keyakinan yang beda, keyakinan tentang kapasitas diri Anda di area itu. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut mungkin ya.